Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman sekalian, dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel pencinta alpukat. Harapan dan doa saya selalu kita panjatkan, mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tercapai semua harapan dan impiannya. Pada sore kali ini, sahabatku sekalian, kami akan berbagi informasi tentang tips atau cara mudah dalam rangka untuk merimbunkan dari tanaman alpukat yang kita tanam ya. Di sini akan kita sharingkan bahwa ketika teman-teman melakukan penanaman alpukat di tanah dan di situ sudah beberapa saat ditanam, maka yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita perhatikan di situ bagaimana caranya kita membentuk dari tanaman alpukat yang kita tanam tersebut mempunyai kerimbunan, baik di situ percabangannya dan di situ daunnya ya teman-teman ya, atau tanamannya ya. Di situ ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita pahami, bahwa pada dasarnya sebuah tanaman itu terdiri dari dua percabangan ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, di sini ini adalah batang utama ya teman-teman ya. Ini adalah batang utama, dan yang ke samping sini ya, yang ke samping kanan dan kiri ini adalah yang dinamakan percabangan lateral ya teman-teman ya. Terus kita ke atas, ini adalah percabangannya teman-teman ya, percabangannya. Jadi ketika kita ingin merimbunkan tanaman kita ingin tanaman alpukat kita itu menjadi rimbun, maka kita harus memperbanyak cabang lateral ya. Cabang lateral itu yang seperti apa? Cabang lateral itu adalah cabang dari tanam alpukat yang menyamping ya, yang menyamping seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setiap percabangan yang menyamping seperti ini adalah yang disebut cabang lateral ya. Cabang lateral ini adalah berkait dengan masa generatif atau masa pembungaan ya, atau pembuahan. Jadi ketika kita ingin tanaman kita itu menjadi semakin rimbun dan disitu terlihat banyak percabangannya dan disitu terlihat sangat rimbun ya, disitu silahkan memperbanyak adanya cabang lateral ya. Kemudian teman-teman, agar kita itu mempunyai cabang lateral yang banyak, di situ silahkan ya, kita setiap saat rutin melakukan pemangkasan atas cabang atau tunas apikal ya. Ya di sini ya teman-teman ya, ini adalah contohnya, contoh dari percabangan yang sudah kita bentuk ya teman-teman ya. Nah di sini ini pada awalnya ini ke atas ya teman-teman ya. Ini kan bekas kita potong ya kemarin ya. Ini adalah yang ke atas, ini menunjuknya ke atas. Ini adalah cabang apikal ya. Jadi ketika kita ingin memperbanyak cabang lateral yang ke samping sini sehingga membuat semakin rimbun tanaman, di situ kita harus menghentikan dominasi apikal ya. Caranya seperti apa? Caranya kita potong seperti ini ya. Dengan kita potong seperti ini, maka suplai makanan akan menyamping seperti ini, menyamping, sehingga ini nanti akan memanjang ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi cabang lateral dari tanaman alpukat tersebut ya. Jadi sehingga kita setelah kita memotong ya atau memangkas dari cabang lateral ya, ini juga apikal ya, mohon maaf, ini apikal kita potong seperti ini, maka pertumbuhan dari tanaman alpukat ini akan menyamping seperti ini ya, membentuk tunas atau cabang-cabang yang menyamping. Sehingga apa? Sehingga
nanti tanaman alpukat yang kita tanam itu akan menjadi semakin rimbun ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi intinya pada video kali ini yang ingin kami sampaikan bahwa ketika kita ingin mempunyai tanaman alpukat yang di situ rimbun dan percabangannya banyak ya, silahkan di situ kita melakukan pemotongan atau pemangkasan atas cabang dari tipe apikal ya. Kita hentikan pertumbuhan dari tunas atau cabang batang apikalnya, sehingga nanti suplai makanan akan menyamping dan akan membesarkan cabang-cabang lateral. Jangan sampai di situ untuk apikalnya atau cabang atau tunas yang ke atas ya, kita biarkan tanpa kita lakukan pemangkasannya. Karena apa? Karena itu nanti akan menghambat suplai makanan dari cabang lateral yang menyamping seperti ini ya. Karena pada dasarnya saluran dari nutrisi makanan itu adalah naik ke atas ya teman-teman ya, dari bawah akar ke atas seperti ini, dan sampai di ujungnya itu adalah di tunas yang paling atas ya. Sehingga apa? Sehingga caranya ketika kita ingin memperbanyak cabang di situ, ini harus kita potong. Sehingga apa? Sehingga saluran makanan itu akan menyamping ya, menyamping ke kanan atau ke kiri ya. Ini yang disebut cabang lateral tadi. Jadi demikian ya teman-teman ya, informasi dari saya tentang cara merimbunkan dari tanaman alpukat ya. Di situ bisa kita coba. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, silahkan di situ kita cek ya tanaman alpukat kita, khususnya di situ percabangannya. Ketika kita pengen merimbunkan, silahkan di situ untuk tunas-tunas apikalnya atau cabang apikal itu kita potong ya, sehingga apa? Sehingga nutrisinya akan menyamping dan akan memperbesar dari batang atau cabang lateralnya. Sehingga apa? Sehingga nanti tanaman alpukat dari teman-teman sekalian akan terlihat rimbun ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini karena cabang lateralnya lebih banyak daripada cabang apikal ya. Jadi silahkan ketika menanam dari kecil tanaman alpukatnya, silahkan bisa dibentuk sendiri ya teman-teman ya. Untuk tunas-tunas atau cabang-cabang apikalnya bisa dipotong sehingga akan menghilangkan dominasi apikal, sehingga cabang-cabang lateralnya yang menyamping itu semakin banyak, yang mana akan membentuk dari kerimbunan tanaman alpukat tersebut. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan supportnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.